Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau penolong dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami. Kami bawa hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebab Engkau Raja kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau menjaga langkah-langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari bebaskan roh saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia hadir di sini. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan dan hormat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Bapa. Untuk kami mau Tuhan lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebih lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Ambil alih setiap kami Bapa. Kami tidak mau ketinggalan dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami semua mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Oralaba sikiara labase. Sikiara labase. Sikiara labase. Sikiara labase. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Lewat puji-pujian kami,
Lewat penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksi, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Yes, Tuhan. Haleluya. Oke. Dia raja kita, raja di atas segala raja. Yeay, haleluya. Kamu katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku.
kata-kata, di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau lebih lagi Tuhan dengan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami benar-benar di hadapan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Oh ralabasiki ralabase. Oh. Kita katakan seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa, amin Tuhan. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku
bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oh, kasih Bapa yang sempurna dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu, amin Tuhan, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu, haleluya, lebih dari samudra.
luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna itu, yang mengangkat hidup kami, memulihkan hidup kami, memperbaharui kami. Kasih yang sempurna itu Tuhan, nyata dalam kehidupan. Sampai hari ini kami bersyukur, terus membawa kami, terus tenggelamkan kami dalam kasih-Mu yang ajaib. Biarlah kasih itu mengalir lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami, lewat keluarga, lewat gereja-Mu Tuhan. Kasih yang memulihkan, kasih yang mengangkat, kasih yang memperbaharui jiwa-jiwa. Terus Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan kami. Kami adalah bejana-bejana. Mana Tuhan terus memakai kehidupan kami semua. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu, yang adalah kekuatan Allah, yang adalah terang, yang adalah kehidupan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau diisi, diperbaharui, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Shalom, ya puji Tuhan. Ada sukacita ya. Saya berterima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala ya. Kembali bisa bersama-sama ya, hadir bersama keluarga Tuhan di tempat ini. Ya, saya selalu merasa ya seperti sangat dekat dengan Bapak Ibu Saudara adik-adik tempat ini ya. Jadi walaupun kita terpisah barat dan timur ya, saya di Kalimantan Barat. Tapi saya sepertinya merasa ya, kami selalu membawa gereja Tuhan tempat ini dalam doa-doa kami. Dan saya bersyukur ya bisa kembali setelah melewati masa COVID ya, yang sangat membatasi kita bergerak. Tapi hari ini ya, puji Tuhan ya dari kemarin. Saya hampir ketinggalan pesawat sebenarnya Pak ya, jadi saya setel waker jam 3.30 karena flight saya jam 6 itu sudah boarding. Jadi, tapi ternyata saya salah ngatur setting wakernya, jadi silent. Wakernya bunyi tapi silent. Jadi saya bangun sudah, untungnya terbiasa memang bangun. Sebelum jam 5 saya sudah bangun. Jadi saya bangun loh, kenapa tidak berbunyi? Saya lihat, wah sudah hampir jam 5 ya. Bagaimana ini? Hujan lebat ya di Pontianak kemarin pagi. Hujan badai. Ya, jadi saya mau pesan Grab enggak mungkin ada ya. Jadi saya bawa mobil saya sendiri ya, saya pacu mobil agak banjir saya lewatin. Ya, saya harus sampai sebelum jam 6 di bandara gitu ya. Jadi walaupun gelap ya, saya berjalan. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang mengatur semuanya tidak ada yang terlambat. Amin saudara. Ya, saya sampai di bandara, saya tinggal di mobil, saya bawa ada satu mahasiswa yang tinggal di rumah saya. Dia nggak bisa bawa mobil, jadi saya titipkan kunci kertas parkir. Saya telepon teman saya yang bisa bawa mobil, tolong ambil mobil saya di bandara. Ya karena tidak ada waktu bagi saya untuk minta tolong dia. Jadi saya tinggalin mobil di bandara, saya langsung boarding. Saya telepon teman, ambil mobil saya di bandara. Ya kuncinya, kertas parkirnya ada di sana. Jadi puji Tuhan saudara ya, saya bisa hadir. Ya, semalam kami bersama-sama juga kita ada belajar kembali ya dalam rencana Tuhan. Saya bersyukur juga melihat ya tempat yang baru ya. Ini pertama kali saya ada di sini. Saya percaya ya, Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan menyempurnakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan pasti akan menyempurnakan segala sesuatu. Ya, Tuhan terus mengerjakan ya seluruh rencana ya, dan kehendaknya bagi gereja juga di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan ya, tentang kuasa kebangkitan yang kita akan baca bersama-sama dalam Filipi pasal 3. Ya, di slide mungkin ada ya. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Filipi pasal 3,
Kita akan perhatikan firman Tuhan hari ini dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kali saya merenungkan tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus, ya saya begitu terpesona, saudara, dengan bagaimana hambanya ini ya memiliki satu kehidupan yang dia tidak hanya ya, dalam surat-suratnya kita tahu bagaimana dia begitu hidup dalam kehendak Allah. Ya, dia juga benar-benar ya, bahkan sampai akhir dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Karena itu saya merenungkan ya perjalanan kehidupannya lewat tulisan-tulisan firman Tuhan yang dia bagikan ke berbagai jemaat. Dan pagi hari ini kita melihat satu cuplikan, ya satu dasar kebenaran yang dia ingatkan kepada jemaat Tuhan. Bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tapi saya percaya kepada kita semua hari-hari ini. Bagaimana kita dapat memiliki satu kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan sebagaimana yang direncanakan Allah. Ya, kita baru saja merayakan Kristus, Yesus yang tersalib dan Yesus yang bangkit. Tapi biarlah kita tidak merayakan itu menjadi hanya bagian dari rutinitas, tapi kita benar-benar menyadari ya dan mengalami apa yang menjadi kuasa dari kebangkitan Kristus itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah tradisi, tapi pengalaman kehidupan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saya percaya Rasul Paulus dalam segala pengetahuan, pengalaman yang dia miliki. Lewat surat ini kita dapat melihat bagaimana dia menyadari ada satu kuasa dari kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan. Karena itu dalam salah satu tulisannya dia berkata, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Karena dia menyadari dari kuasa kebangkitan Kristus. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan ya bagaimana lewat tulisan ini ada berapa hal Bapak Ibu Saudara yang menjadi dasar bagi kita juga untuk kita boleh memiliki satu kehidupan dalam kuasa kebangkitan Kristus ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kita tahu ya, kita yang pertama harus benar-benar mengalami Kristus secara pribadi. Banyak orang Kristen ya tidak ada kesaksian, tidak mengalami kuasa kebangkitan. Karena apa? Karena mereka Kristen saja, KTP, Kristen karena suku. Mereka tidak mengalami Kristus secara pribadi. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semua itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, pengalaman pribadi, ya, mengalami Kristus secara pribadi. Ini menjadi dasar yang pertama, kehidupan dalam kuasa kebangkitan. Jadi tidak hanya sekedar Kristen, tapi benar-benar mengalami Kristus di dalam hidupnya. Pasti kita tahu banyak teman-teman kita atau keluarga kita, ya, atau kita pernah melayani orang-orang yang mereka Kristen dari lahir, tapi sejatinya mereka belum pernah mengalami Kristus secara pribadi. Dalam bahasa Inggris ayat ini, ya, dikatakan demikian, saudara, ya. Saya sedikit ingin menggarisbawahi, but what thing we gain to me, those I counted loss for Christ. Jadi yang pertama counted, ya, accounting, ya, menghitung. Jadi Rasul Paulus itu benar-benar menghitung apa dan mengapa dia mengikut Kristus. Jadi enggak ikut-ikutan gitu. Benar-benar counted, dia hitung. Dia perhatikan. Dia kehilangan banyak hal. Tapi tidak ada apa-apanya, dia katakan, ya. Dia sudah berhitung, saudara. Dia orang pintar, orang Yahudi. Pasti dia dapat menghitung dengan baik. Ya. Apa untung ruginya? Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana kita, pengalaman kita mengalami Kristus secara pribadi? Ya, dikatakan bagaimana dia dan do count them. Nah, ini sedikit, ya, kasar bahasanya, saudara, dalam bahasa Inggris, ya. Jadi dia katakan bukan hanya sampah, saudara. Itu kotoran itu, dung itu, saudara, ya. Bahasa dung itu. Itu sebenarnya, jadi apa yang dulunya kuanggap begitu berharga, bernilai. Tetapi ketika dia mengalami pengenalan akan Kristus, mengalami perjumpaan pribadi akan Kristus, dia menganggap itu bukan hanya sampah, saudara. Tapi bahasa Inggris bilang dung, ya, kotoran. Kita tahu dia punya kedudukan, dia punya jabatan, ya. Mungkin dia punya harta. Tapi dia katakan, ya, aku menganggap itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang perlu benar-benar kita sadari untuk kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bukan hanya Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus benar-benar mengalami Kristus itu secara pribadi. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya. Ketika dalam perjalanan ia ke Damsyik, di situ satu hari di mana ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari itu membuat hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya berubah. Ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman Kristus secara pribadi mengubah kehidupannya. Saya juga Kristen dari lahir. Bapak saya pendeta. Ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya merasakan pengenalan pribadi itu berbeda. Karena ini bukan sebuah agama turunan, tetapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami Kristus secara pribadi, itu akan membuat kehidupan kita berbeda. Prioritas kita berbeda. Ya. Tujuan hidup kita mulai berbeda, berubah. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan anak-anak kita, ya, keluarga kita? Kalau kita perhatikan, setiap mereka yang mengalami Kristus secara pribadi, kita akan tahu, saudara, ada yang berbeda di dalam kehidupannya. Rasul Paulus dengan jelas berkata di sini, apa yang dulu dia kejar-kejar,
Ya, apa yang dulu merupakan satu kebanggaan. Tetapi perjumpaan dengan Kristus, mengalami Kristus, membuat hidupnya berubah. Ya, semalam kami belajar tentang bagaimana membagikan berita Injil. Ya, memang waktunya sangat singkat. Ya, saya sebenarnya ada satu bagian yang paling sederhana. Itu semalam kita belajar share about God's story. Bagaimana kisah keselamatan. Tetapi ada satu bagian yang sederhana biasanya. Ya, itu bagaimana membagikan my story, kisah saya. Saudara, setiap orang yang mengalami Kristus, dia punya satu story. Ya, kisah dalam hidupnya. Ya, biasanya kisah hidup itu kita bagi dengan 3 bagian yang sederhana. Yaitu before atau sebelum kita mengalami Kristus ini secara pribadi. How, bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus. Dan after, ya, setelah kita mengalami Kristus, apa yang berubah. Nah, ini sebenarnya juga bisa ditambahkan nanti Pak ya. Ya, dengan sederhana ya, before. Ya, saya sering ajarkan before kita mengenal Kristus, mengalami Kristus, ya mungkin sebutkan 3 kata kunci saja. 2 atau 3 kata kunci yang kamu ingat-ingat before atau sebelum saya mengalami Kristus secara pribadi. Bagaimana hidup kamu? Bisa macam-macam saudara, tapi misalnya hidup saya merasa hampa. Ya kata kuncinya hampa mungkin. Atau sebelum saya mengalami Kristus, ya saya Kristen tapi saya sombong. Ya bisa kan? Atau sebelum saya mengalami Kristus secara pribadi saya agamawi. Ya. Paulus dalam setiap kesaksiannya kalau Bapak Ibu perhatikan dia selalu bercerita sebelumnya bagaimana hidup saya. Juga di sini ya, di Filipi ini kita lihat, wah saya lahir dari keluarga Yahudi katanya. Before dia mengalami Kristus. Bagaimana kita? Ya, coba pikir, ingat kembali. Dulu sebelum saya mengalami Kristus secara pribadi, bagaimana kehidupan kita? Hancur atau apa? Selfish. Selfish itu apa ya? Fokus sama diri aja, maunya ya, sangat egois. Apalagi saudara? Apapun itu ya. Kehidupan kita sebelum kita mengalami jamahan Kristus atau mengalami Kristus secara pribadi. Kita dapat sebutkan saudara, itu menjadi my story gitu ya. My story atau kisahku. Ya, dalam waktu yang sederhana kita bisa bagikan ya, adik-adik juga yang muda. Bagaimana hidup saya? Atau saya tidak ada tujuan hidup. Ya, tidak ada tujuan, tidak tahu arah. Bisa apa saja. Jadi hanya memakai 1, 2, 3 kata kunci saja untuk menolong kita bercerita. Ya, enggak bertele-tele. Terus bagian yang tengahnya how, bagaimana saya mengalami Kristus. Ya, karena itu perlu untuk kita mengalami Kristus ini. Bapak Ibu ya, adik-adik juga. Bagaimana kita benar-benar mengalami Kristus. Mungkin dalam sebuah doa didoakan ketika saya dilayani secara pribadi. Atau di retreat, satu hari saya pergi retreat dan di situ Tuhan hadir dalam hidup saya. Atau saudara ya, ketika saya sedang bersaat teduh atau sedang sendiri di kamar, ya Tuhan datang menjamah hidup saya. Atau lewat mimpi. Ya, beberapa teman-teman saya yang dari Muslim Surya Kedar, mereka mendapat mimpi penglihatan secara pribadi. Yesus menyatakan dirinya. How? Nah, jadi before, how, dan after. Kita lihat dalam Rasul Paulus ini dia berkata sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya. Aku seorang Yahudi. Ya. Dan sebagai aku disunat, aku. Itu before. Ya. Jadi kehidupan sebelum dia mengalami Kristus. Tapi setelah dia mengalami Kristus, saudara, itu semua dianggap sampah ya. Nah, kita nggak perlu bilang, dulu itu semua sampah. Tapi kita bisa berkata, afternya bagaimana? Setelah saya mengalami Kristus, hidup saya tidak sama lagi.
saya ada damai. Misalnya. Jadi pakai kata kunci saja, saudara. 2 atau 3. Itu menolong kita. Oh, setelah saya mengenal Yesus, saya sekarang mengerti tujuan hidup saya. Setelah saya mengalami Kristus, sekarang saya memiliki kasih kepada orang lain. Nah, jadi dengan 2-3 kata kunci, satu kata, tapi itu kata kunci saya bilang ya. Before, how, dan after. Sebelumnya bagaimana kehidupan kita. Saudara, semua punya masa lalu. Setuju? Ya. Kita punya masa lalu. Dan Kristus hadir dalam hidup kita mengubahkan. Kita menjadi pribadi yang baru. Amin. Ya. Dan after, setelah kita mengalami Kristus, hidup kita tidak sama lagi. Kita mulai mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita mulai tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita. Ya. Dan kita dapat melihatnya. Ya, Paulus, I count. Dia menghitung hidupnya dulu. Wah, hidup saya begini dulu ya. Hitung-hitungan saudara, seperti akuntansi. Dan dia membandingkan. Ya, semuanya tidak ada nilainya. Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saya percaya orang yang mengalami Kristus secara pribadi, dia pasti punya kisah. Dia punya story. Ya, saya juga punya story. Wah, hidup saya dulu nggak ada tujuan. Hidup saya dulu tidak ada ya agamawi ya. Hidup saya dulu mungkin ya kita egois, emosional, apapun itu saudara. Atau yang lebih parah lagi mungkin ada yang pemabuk ya. Segala macam penjudi. Wah, saya mata duitan, cinta uang dan sebagainya. Jadi kata kunci ini menolong kita untuk melihat, wah, nah itu biasanya saudara menjadi satu strategi masuk untuk, itu my story. Untuk kita membawa, mengapa perubahan itu terjadi? Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Amin saudara. Karena ini bukan teori ya. Ini bukan sebuah agama. Tetapi ini adalah kuasa yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang menerima dia. Bapak ibu saudara, bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua bagaimana kita tidak saja cukup untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau mengalami Kristus secara pribadi. Wah saya Pak sudah. Dulu Pak saya berapi-api. Dulu Pak saya mendapat mimpi. Dulu Pak kalau saya berdoa ya saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Tapi dulu ya. Tapi tidak cukup saudara. Ya, bagian yang kedua kita perlu mengejar pengenalan dan persekutuan dalam Kristus. Ayat 10 ya, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus yang begitu luar biasa, punya pengalaman extraordinary, ya, sangat spesial. Saudara. Tetapi dengan kerendahan hati dia berkata, ya, dia perlu mengejar. Ya. Dia perlu mengejar terus ya pengenalan dan persekutuan dalam Kristus. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan ibadah. Kenapa? Kita harus mengejar. Ya. Ketika kita mulai abai dengan hal, jangan tinggalkan saat teduh, ya, merenungkan firman. Ya. Setiap hari dalam kehidupan kita. Kita perlu mengejar. Untuk kita terus dapat mengenal. Ya, kata mengenal di sini pasti ya berbicara tentang gnosko. Ya. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi sebuah hubungan. Ya. Hubungan itu perlu kita mengejar. Saya tidak tahu dulu Pak Lisbon mengejar ibu atau enggak ya. Mungkin ibu pindah Samarinda dikejar sama Pak Lisbon ke Samarinda.
Enggak, saya cuma intermezzo. Maksud saya dalam sebuah hubungan kita perlu mengejar ya. Supaya kita mengenal atau bukan hanya tahu, tapi kita terhubung, kita dekat, kita mengerti, kita mengasihi. Saudara. Rasul Paulus katakan ya, yang ku kehendaki mengenal dia. Bukan seolah-olah aku mendapat, tapi aku terus mengejarnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, kuasa kebangkitan itu nyata bagi setiap orang yang menerima dia. Yesus sudah bangkit. Ya. Dan ketika kita percaya kepada dia, kita dibaptis. Ya. Setiap kita dibaptis sama Tuhan akan berkata, kamu dikubur dalam kematian bersama dengan Kristus. Dan hidup dalam kehidupan yang baru. Dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Ini bukan retorika. Tapi ini sebuah pernyataan iman. Ya. Sebuah pernyataan kebenaran. Dan itu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita mengiring Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya kita mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan ini. Ya, yang menang atas segala belenggu-belenggu yang ada. Baik belenggu dari dosa, dari dunia, dari setan. Orang-orang yang mengalami Kristus secara pribadi dan juga mengejar ya, persekutuan, pengenalan di dalam Kristus. Ya, biarlah kita terus tidak pernah lelah untuk berjuang ya, untuk mengejar kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengalami Kristus atau mengalami Injil biasanya memiliki 3 tanda. Ya, saya sering pakai 3R atau R3 ya, biar gampang. R3 itu sekarang udah ganti kayaknya ya. R3 sudah kurang terkenal, R3 Suzuki R3. Ya. R yang pertama ya, bicara tentang rela meninggalkan segala sesuatu. Ya. Saudara perhatikan, kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, ya, kita punya kerelaan meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan mau kita tinggalkan. Apakah itu ya segala sesuatu, kalau sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perselingkuhan, ya, perjudian, apapun itu saudara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika firman datang mengingatkan kita, kita punya kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu. Bahkan Rasul Paulus katakan menganggapnya sampah. Yang kedua ada kerendahan hati. Ya, ini bicara tentang ketika kita mengejar pengenalan akan Kristus, persekutuan akan Kristus. Orang-orang yang mengalami perjumpaan Kristus secara pribadi, dia memiliki kerendahan hati. Mudah dibentuk. Dan R yang ketiga, rela mati. Ya. Ini kita temukan bagaimana ya kehidupan orang-orang yang mengalami Kristus secara pribadi. Bahkan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya punya teman-teman saudara, yang dari Muslim ya. Dia setiap kali saya ajak bersaksi, saya kadang kalau ada pelayanan, saya ajak yang Pak Polisi ini, Pak Asrarudin namanya, orang Sumbawa sana. Ya, jadi orang Taliwang. Dia mungkin orang Kristen pertama laki-laki Pak. Setelah 15 tahun tim penginjil di Taliwang, jadi waktu saya hubungi teman kita yang melayani di Taliwang sana, mereka bilang, Pak Andre, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Setelah 15 tahun kami bergumul berdoa. Ya selama ini ada beberapa orang dari suku Taliwang yang percaya Yesus, tapi mereka perempuan. TKI, ada yang satu di Singapura, ya TKI dari suku Taliwang yang kerja TKW di Singapura dan percaya Yesus. Ada beberapa, saudara. Tapi yang laki-laki baru mereka dengar, ya. Dan Bapak ini di Pontianak, saudara. Dia setiap kali bersaksi dia selalu sampaikan, ingatkan kepada jemaat Tuhan, jangan tinggalkan Yesus, jangan buang
anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Kenapa? Karena bagi kami, untuk kami boleh menemukan kebenaran ini, mendapatkan anugerah ini, itu harganya mahal sekali. Saudara, dia pernah dihakimi, ditempeleng sama bibinya sendiri. Dia dipanggil pulang di kampungnya, disidang, saudara. 15 orang di dalam rumahnya itu. Bapak ibunya, tantenya, guru ngaji dia, ustadz, tuan guru. Di sana mereka memanggil guru ngaji, tuan guru. Ya, itu orang yang kita tahu ada tuan guru yang jadi gubernur. Itu panggilan untuk orang-orang yang memang sangat dihargai, dihormati. Karena mereka sangat paham. Ya. Dia dihakimi. Ya. Dia dihukum karena dia polisi, saudara, ketika dia percaya Yesus. Dia menyatakan imannya, komandannya marah. Dia dihukum hormat bendera 2 jam. Dengan sikap tegap, saudara. Dan dia lakukan itu. Dia bilang, saya hanya memandang kepada salib Kristus. Saudara, ya, orang-orang yang mengalami Injil, mereka punya kerelaan meninggalkan segala sesuatu. Mereka juga bahkan rela ya, untuk memberikan segala sesuatu. Karena mereka mengerti betapa berharganya. Ya, karena itu Pak Asra selalu ingatkan, kadang kita sedih mendengar adik-adik kita orang Daya, ya orang mana, tinggalkan Tuhan, pindah agama. Ya bukan 1, 2, ramai lagi saudara, banyak. Ya, di Kalbar itu sampai di satu kabupaten ada namanya Kampung Mualaf. Jadi pakai kampung sekarang saudara ya. Jadi satu kampung bisa, tinggalkan Tuhan. Karena mungkin mereka dulu pernah punya pengalaman pribadi. Tapi mereka tidak lagi mengejar pengenalan akan Kristus. Ya, biarlah kita di tempat ini ya kita juga boleh mengalami Kristus dan terus mengejar ya pengenalan akan Dia. Ya, orang-orang yang mengalami Kristus ya mereka rela, saudara. Ya, saya senang kadang belajar dari mereka bagaimana. Mungkin kita nggak membayar harga seperti mereka, tapi ada ibu di sana ya yang ditolak. Ya, saya cerita sama ibu semalam, ada teman saya dari Padang ya, namanya Emi. Ya, sekarang dia ada di Kaltim. Nanti satu hari mungkin saya coba hubungi dia. Ya, dia sempat mau membantu Kartidaya, tim pelayanan Kartidaya, tapi karena tidak ada sponsor, akhirnya saya kurang tahu dengan lembaga mana. Ya, 11 tahun sudah sejak dia percaya Yesus, dia tidak pernah diakui lagi sebagai anak oleh keluarganya. Bahkan orang tuanya berkata, lebih baik kamu jadi pelacur, kami masih terima kamu, daripada kamu menjadi Kristen. Bayangkan, itu dari mulut bapaknya sendiri bilang, lebih baik kamu jadi pelacur, saya terima kamu, daripada kamu jadi. Saudara, betapa sakitnya sebenarnya. Tapi dia tetap rela ya karena Kristus. Biarlah kita menghargai Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa kita bersyukur kita memang tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tapi jangan membuat kita menjadi lengah, menjadi murahan. Amin. Ya, kita tahu betapa bernilainya kuasa kebangkitan, kuasa kematian Kristus. Ayat 13 ya kita perhatikan bagi yang terakhir saudara. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia ya. Itu bahasa Inggris ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggris berkata, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Jadi ada satu hal yang aku lakukan, itu kira-kira ya. Ada satu hal saudara yang perlu
Paulus katakan ini satu hal yang aku lakukan, yang penting. Ya, forgetting those things which are behind. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya. Dan reaching forth unto those this thing which are before. Ya, ayat 14. Perhatikan saudara, dalam bahasa Inggris dia katakan I press toward. Ya. Jadi press itu aku tekan gitu saya ya. Aku memaksa diriku terus. Ya. Aku press. Tekan terus saudara. Tekan terus, kejar terus saudara. Aku ya mengejar apa yang menjadi panggilan sorgawi. Ya, semalam kami banyak sharing dengan Pak Lisbon. Saya selalu katakan, Pak, pekerjaan memberitakan Injil itu berat. Ya. Makanya banyak yang gak suka lakukan. Kalaupun kadang melakukan, ya melakukan sebentar dan berhenti, ya, dan lupa dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena memang tidak mudah. Ya, kita menyadari itu saudara. Ya. Tetapi pesan ini mengingatkan kita. Rasul Paulus ya sampai di penghujung kehidupannya. Dalam tulisannya di surat terakhir. Ya, dia selalu mengingatkan kepada Timotius. Ya, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Beritakan Injil. Saudara, ya, darahku sudah tercurah. Di saat darahnya sudah dicurahkan, di saat akhir-akhir hidupnya, dia hanya mengingat pesan ini, saudara. Beritakan Injil. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Saya percaya kehidupan yang menjadi teladan, yang dia tinggalkan, yang bagi gereja Tuhan di Filipi, kepada Timotius, ya di mana-mana saudara, juga menjadi teladan bagi kita tempat ini. Dia mengutamakan ada satu yang penting. Masalah kita bukan melakukan yang buruk, kita banyak melakukan yang baik, tetapi bukan yang utama. Ya. This one thing, ada satu hal yang utama yang Rasul Paulus ingatkan. Ya. Karena itu dia kadang melupakan apa yang ada. Dia mengejar apa yang menjadi panggilan kekekalan ini, saudara. Biarlah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus hari-hari ini. Ya, bukan melewati Paskah selesai, tapi benar kuasa kebangkitan ini nyata dalam hidup kita. Ya, kuasa yang mengubahkan kehidupan, bukan hanya hidup kita. Kita review kembali bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, kita diubahkan. Before, how, after. Ya, tapi kita juga dapat bagikan kepada orang lain sehingga kuasa kebangkitan ini dialami juga oleh saudara-saudara kita yang lain. Mereka juga akan suatu hari berkata, oh before hidup saya begini Pak. How I know Jesus, how saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. After, setelah itu hidup saya tidak sama lagi. Kita akan mendengar orang-orang juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita mengejar, ya seperti Paulus, ya saya I press toward, tekan terus. Pak Lisbon tekan terus timnya. Ya, tapi dengan kasih tentunya ya. Bukan program saudara, bukan program oriented ya. Bukan karena program, tetapi karena panggilan sorgawi kata Rasul. Ya, karena aku mengejar panggilan, kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya, melakukan amanat agungnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba terbatas, tapi kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas, yang penuh kuasa itu terus mengerjakan seturut rencana dan kehendak-Mu. Kami yang ada di tempat ini, biarlah kami boleh dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami tidak berhenti dalam pengalaman pribadi, tapi kami terus mengejar, terus Tuhan hidup dalam pengenalan akan Kristus. Dalam persekutuan dengan kuasa kebangkitan Kristus, kuasa penderitaan Kristus. Dan kami boleh menjadi kesaksian.
Kami boleh mengalami dan mendapatkan anugerah-Mu dalam panggilan ilahi. Terima kasih Bapa di sorga. Bersyukur buat kebenaran firman. Oke. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang terus meneguhkan kami, membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran di dalam Engkau. Biarlah pengenalan yang benar itu Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan, untuk kami pergi dan menghasilkan buah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, diberkati ya dengan firman Tuhannya, amin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tadi malam sudah melakukan B2B, ada yang ingin menyampaikan kebaikan Tuhan, waktu kami persilakan. Ayo. Ayo kami persilakan. Atau ada yang lain? Gak usah lah yang B2B, kalau memang gak ada, yang lain lah. Yang tadi before, how, after. Ya. Iya. Iya. Oke lah, karena ini ya saya bagikan 3 hal itu. Kalau before ya ada beberapa di sini yang tahu tentang kehidupan saya gitu ya. Saya dulunya seperti apa, intinya ya saya juga dulu hidupnya enggak karu-karuan juga, gimana ya, pergaulan bebas juga iya. Itu kehidupan saya di masa lalu saya gitu ya. Padahal bapak saya juga pendeta, tapi saya mau untuk berbuat sesuatu yang terbaik gitu. Tapi karena pengenalan saya akan Kristus itu tidak ada gitu. Saya cuma dengar khotbah bapak saya bilang Tuhan Yesus baik kayak gini-gini, tapi karena pengenalan Kristus itu belum saya dapat, sehingga kayak saya mau jadi baik itu susah gitu. Nanti kalau saya baca Alkitab, hai anakku turutilah perintah orang tuamu gitu-gitu, malah saya melanggar kayak gitu. Jadi berbanding terbalik kayak gitu. Terus bagaimananya ketika saya berdoa gitu, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, kalau saya tidak bisa berubah di tempat saya ini, Tuhan bawa saya keluar gitu supaya saya mengalami perubahan ini. Karena saya pengen betul-betul hidup di dalam Tuhan seperti itu. Dan benar Tuhan bawa saya ke Kalimantan, yang tidak pernah ada terpikirkan untuk datang ke Kalimantan. Tuhan bawa saya ke Kalimantan gitu ya. Dan pertama kali saya berjumpa itu kebetulan orang Ambon juga, Kayoan tidak ada ya? Ya Kayoan yang layani saya lah untuk terima Yesus gitu. Dan benar saya mengalami, saya benar-benar mengenal Kristus itu. Dan benar juga ya kata Paulus, sesuatu yang kuanggap untung dulu itu kuanggap rugi gitu untuk di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan benar saya menyesali akan perbuatan-perbuatan saya, dan saya merasa diri saya tuh kotor banget kayak gitu. Dan saya berkomitmen untuk saya mau terus gitu. Banyak proses yang saya alami, tetapi benar bahwa penerimaan Kristus, pengenalan akan Kristus itu membuat kita terus menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Ya itu aja. Jadi sesudahnya saya terus mencintai Kristus gitu, sehingga saya ada di tempat ini. Ya oke. Yang lain? Ya. Benaran enggak ada? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, enggak ada. Ya, tapi kita percaya bahwa
kita semua sudah mengalami Kristus ya. Amin. Oke, ya. Sebelum kita sebelum kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas memberi pengumuman. Ya. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Semangat. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Titus Andri Nugroho yang sudah melayani kami baik kemarin maupun juga hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, salam untuk jemaat yang layani dan keluarga. Itu pertama. Ya baik, Bapak Ibu saudara yang kasih, kita masuk kepada pengumuman kita ibadah raya ataupun pengumuman seminggu ke depan di GKDN Kristo. Yang pertama itu akan dilangsungkan ataupun bagi Bapak Ibu saudari yang mau mendeklarasikan dirinya percaya kepada Kristus lewat baptisan air, ya, boleh mendaftarkan diri kepada Saudari Dayah dengan kontak person 0852 dan selanjutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kelas kepemimpinan yang akan dilaksanakan pada Jumat 28 April 2023 jam 16 sampai 18 WITA di tempat ini, GKDN Kristo, Jalan Perjuangan 5. Oke. Kemudian juga ada kelas SMKS. Jadi bagi Bapak Ibu saudari yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SMKS, boleh akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Dimulai jam 16 WITA sampai 18 di tempat ini juga. Jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SMKS. Ya, kemudian gereja kita juga ada beberapa komsel keluarga, ada komsel Sion, ada komsel Harmonis 1, Harmonis 2, Kolose dan Loajanan. Ya, ini ada kontak personnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya registrasi di gereja ataupun juga dari catatan sipil yang sudah menyatakan diri sudah berkeluarga, mari bergabung bersama-sama dalam komsel keluarga yang ada. Ini ada kontak personnya, boleh di screenshot ataupun boleh difoto, kemudian dihubungin kepada nomor-nomor yang terkait. Oke, lanjut. Dan ada juga pelayanan pinggiran kota, ya, ada di Lobua dan juga ada di Tanah Merah. Di Lobua itu setiap Jumat untuk remaja jam 16 WITA, kemudian juga untuk keluarga itu jam 17 WITA. Kemudian di Tanah Merah itu setiap Sabtu pukul 17.30. Ya, kontak personnya Ibu Monica Uli Gultum. Oke. Kemudian juga kita ada Tom Community yang akan dilakukan setiap Sabtu. Secara khusus minggu depan Sabtu tanggal 29 April pukul jam 9 sampai selesai, tempatnya menyusul, akan diinformasikan kemudian. Ya, ini ada Tom Community itu bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha. Mari bergabung di Tom Community. Oke, ya, ini ada sosial media yang kita miliki dari GKDN Kristo, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, boleh di like, comment, and share. Tapi sayang sekali penontonnya masih sedikit. Saya tidak tahu nonton yang mana semua, gitu kan. Ya, rame-rame kan lah nonton video, ya, apa YouTube-nya gitu kan. Siapa tahu nanti semakin hari semakin berkembang dan dapat ada adsense-nya kan lumayan,
menambahin pundi-pundi gereja untuk pembangunan gereja gitu loh. Amin. Amin. Lemes banget. Oke, kemudian untuk ibadah raya kita minggu depan itu ada ibadah raya pertama jam 9 Wita, dan bersamaan dengan ibadah Minggu Ceria jam 9 juga, dan selanjutnya di ibadah kedua ada ibadah Raya Youth jam 17 di tempat ini. Ya, sebelum saya akhiri pengumumannya, adakah di antara kita hari ini yang baru pertama sekali beribadah bersama-sama di tempat ini? Ya, semuanya sudah anggota dan stok lama katanya. Stok lama tapi semangat baru. Ya, tetap semangat baru terus, Tuhan Yesus berkati. Dan sebelum nanti kita keluar dari PMJ yang akan mengadakan ulang tahun, ya nggak tahu ulang tahun berapa, ada mengadakan basar, gitu ya, ada mengadakan basar. Jadi bagi Bapak Ibu saudari yang mau mendukung pelayanan PMJ secara khusus untuk ulang tahun, ada basar nanti. Ya, saya kurang tahu panitianya nanti yang ada. Informasinya seperti itu, gitu ya. Dan terakhir bagi Bapak Ibu saudari yang berulang tahun seminggu ke depan, walaupun tidak ditayangkan, yang ulang tahun pribadi ataupun yang ulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan, Gembala Sidang, Paradiaken dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, baik secara pribadi maupun juga pernikahan, ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, saya mengundang berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Yeay, haleluya. Katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku.
Amin. Ya, mari kita mau datang sama Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dulu yang terkulai takkan dipatah, yes Tuhan, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang, yes, untuk kemuliaannya. Takkan dipatahkannya, takkan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan Jadikan jadikan terang untuk kemuliaan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Tanpa terkecuali Tuhan, kami mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Kristus. Dan Tuhan, biarlah kami terus tenggelam di dalam Engkau. Dan kami mengalami kepenuhan akan Kristus. Sehingga hidup kami berdampak bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi tempat-tempat kami bekerja, teman-teman, tetangga kami. Dan kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan memberkati gereja-Mu tempat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberikan mereka pengurapan ilahi. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan daripada Allah. Sehingga lewat pelayanan yang ada, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat pelayanan yang ada Tuhan, kerajaan Allah dihadirkan di segala penjuru, di segala pelosok. Tuhan memberkati rencana-rencana, program-program, pembangunan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa mencukupi apa yang menjadi keperluan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga tempat ini senantiasa Tuhan pelihara mereka. Apa saja yang mereka sedang kerjakan hari-hari, Tuhan buat berhasil. Pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak-Mu yang sedang studi, Tuhan berkati mereka. Hikmat, kekuatan, kepintaran daripada Tuhan turun atas mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang mungkin sakit hari-hari ini. Tuhan menjamah mereka. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan mereka, memperbaharui hidup mereka. Mereka menjadi baru. Yang lemah mengalami kekuatan dari Allah. Yang sedang di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah.
kami boleh menyembah Tuhan. Kami datang kepadamu sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur dan kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk kami. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Tuhan memberkati apa yang ada dalam buah pikiran kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat hari ini. Kita angkat hati kita, tangan kita. Bapak Ibu Saudara, pergilah bersama dengan kasih karunia daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Erik. Nice to meet again.